Yang terhormat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Pak Erick Thohir dan semua jajarannya. Yang saya hormati Wakil Menteri BUMN Republik Indonesia, Saudara Kartika Wiroatmojo. Yang saya hormati juga Wakil Menteri Pak Amin Ma'ruf. Yang saya hormati Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia, BBI Danantara, Saudara Rosan Roslani beserta semua jajarannya. Selamat datang di Komisi 6, Pak. Yang terhormat CEO Danantara Asset Management, Saudara Doni Oskaria, dan semua jajarannya. Managing Director Stakeholder Management Danantara, Pak Rohan. Dan semuanya, Bapak Ibu yang saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini, pagi ini, kita bisa mengadakan rapat dengar pendapat dengan DPR RI dalam keadaan sehat walafiat. Menurut laporan Sekretariat Komisi 6 DPR RI, saat ini rapat kerja dan RDP Komisi 6 DPR RI telah dihadiri dan ditandatangani oleh 18 orang dari 8 fraksi. Dengan demikian, sebagaimana amanat pasal 281 ayat 1 dan pasal 276 ayat 1 tentang tata tertib DPR RI, quorum telah terpenuhi dan rapat bisa kita nyatakan terbuka untuk umum. Setuju? Rapat dengar pendapat dan rapat kerja Komisi 6 DPR RI pada hari ini dalam rangka pemaparan roadmap serta rencana kerja dan anggaran perusahaan RKAP Holding Operasional dan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia. Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Don, di dalam pasal 3K Undang-Undang BUMN, bahwa pemeriksaan keuangan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan badan itu dilakukan oleh BPK. Ini badan. Di pasal 71A, BUMN itu pemeriksaannya oleh auditor yang terdaftar pada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan OJK. Nah, sekarang saya dapat informasi bahwa ada BUMN sekarang ini yang sedang diperiksa oleh BPK. Nah, jadi mohon Pak Menteri membuat surat kepada BPK supaya pasal ini ditaati itu. Ya. Karena tidak ada kewenangan lagi BPK untuk memeriksa BUMN. BPK berhak memeriksa BUMN pasal 71 ayat 2 ketika ada tujuan tertentu. Dan 71C itu ketika 71 ayat 3 bisa melakukan pemeriksaan tertentu seizin DPR, ala ketua DPR, berarti Komisi 6. Nah, kita selama ini belum pernah memberi izin untuk itu. Nah, ini supaya jangan tempat ini Pak Menteri. Jadi ini perlu Bapak membuat surat kepada BPK. Selanjutnya, saya mengharapkan bahwa juga di dalam pasal 86 itu tentang monopoli. Presiden dapat memberikan hak monopoli kepada BUMN berkaitan dengan produksi, penyaluran, jasa, dan sebagainya yang berkaitan dengan kepentingan hajat hidup orang banyak. Itu pasal 86 Undang-Undang. Nah, oleh karena itu, ini perlu dilakukan kerjasama SKB antara Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, atau Menteri terkait lah, dengan izin Presiden. Misalnya Pak Menteri, kita kan hampir setiap tahun selalu masalah dengan minyak goreng. Mak-mak selalu ribut. Sekarang produsen sudah dikuasai oleh swasta, termasuk BUMN, produksinya. Produksinya janganlah kita mengambil alih, itu nggak mungkin. Kita juga tidak mematikan swasta besar. Tapi untuk distribusinya bisa digunakan pasal 86 ini, yaitu monopoli oleh BUMN. Nah, BUMN bekerja sama dengan koperasi. Sehingga apa yang menjadi cita-cita Pak Prabowo menjadikan koperasi pelaku ekonomi dominan, Sokoguru Perguru bisa tercipta. Nah, termasuk ID Food. Sekarang impor hortikultura itu nggak ada koperasi. Dan yang membuat aneh dan merupakan menurut saya pelecehan terhadap BUMN. Masa ada ID Food? Kemarin dia mempresentasikan ada 10 program utamanya.
Nah, dari 10 itu, beberapa komoditi impor oleh swasta, IDPut-nya mendistribusikan beli sama swasta. Menurut saya ini pelecehan pada BUMN dan pelecehan pada bangsa. Karena BUMN itu jelas ditugaskan oleh negara pasal 33 ayat 2 dan 3. Itu yang menangku hajat orang banyak dikuasai oleh negara. Itu Pak Erik. Jadi ini menurut saya Pak Menteri yang punya lobby ini lapor Presiden bahwa hal-hal seperti ini impor yang berkaitan dengan kepentingan orang Indonesia dilakukan oleh BUMN, distribusinya oleh koperasi. Itu saja Bu Ketua, tidak bertele-tele tapi langsung, tapi mohon Pak Erik diperhatikan ini. Dan ini berkaitan dengan cita-cita Pak Prabowo untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.